hal-hal yang wajib. Dua-duanya ibadah, dua-duanya masalah. Tapi ketika kita lebih mengutamakan yang sunnah dibandingkan yang wajib, itu adalah jebakan. Jebakan iblis. Ya, ini masuknya di dalam prioritas amal. Nah, ini perlu kita evaluasi. Amal kita ini masuk trap iblis atau tidak? Jebakan iblis atau tidak? Ya. Jadi kepada Allah Subhanahu wa taala, godaan iblis itu tidak akan mampu menggoda kita kalau kita menambahkan diri kepada Allah sekuat-kuatnya. Innama syaitanu fa idza qara'al qur'ana fasta'id billahi minasyaitonir rajim innahu laysa lahu min sultanin. Sesungguhnya setan itu tidak akan memiliki kekuatan terhadap orang-orang yang beriman dan juga bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama sultanu 'alal ladzina yatawallawnahu wal ladzina hum. Setan itu hanya bisa menggoda pada orang-orang yang menjadikan setan itu wali bagi. Tapi kalau orang yang bertawakal dan beriman kepada Allah, otomatis iblis setan tidak akan mampu menggoda sampai tingkatan-tingkatan yang tenang sekali itu. Intinya kita apa? Bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah. Dan alhamdulillah kalau orang sudah kaji tentang Qudwatul Kubra, ya, simpul besar, itu hidupnya sudah betul-betul bertawakal kepada Allah. Untuk apa? Dari mana saya berasal? Untuk apa saya hidup dan akan kemana saya hidup? Konsep itu kalau kita pahami akan menjadi kita orang-orang yang mutawakkil, orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tahu hidup ini sepenuhnya untuk pengabdian kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan bertawakal itu sulit untuk iblis menggoda kepada tawakal. Kita senantiasa berdakwah menyampaikan amar ma'ruf. Nah, salah satu amar ma'ruf nahi munkar itu muhasabatul fi'al, mengoreksi para karena itu tadi magnet kebaikan dan keburukan ada di sana. Maka itu kebaikan kita, bentuk dari kebaikan kita kepada mereka-mereka yang berkuasa untuk lurus ke dalam jalur Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan begini Bapak Ibu. Katanya kita ini ingin menjadi seorang yang muslim, betul-betul muslim, insan fakir. Ibadahnya rajin, dakwahnya juga rajin, tapi masih ngomongin orang, ya, masih mengkritik pemerintah. Ya. Apa itu tidak bahaya? Kan dosa, bergibah. Gibah itu kan sarang dosa, kan begitu. Ya. Sudah. Ini mesti kita pelajari. Ya. Banyak yang begitu tuh. Ya, disangkanya maaf kalau kita mengkritik, ya misalnya pemerintah yang menaikkan PPN 12%, kemudian kritik, ya itu dianggapnya sebagai bentuk dari gibah. Bapak dan Ibu yang benar. Gibah, dusta, melaknat itu sesuatu yang oleh Islam dibenci dan harus dijauhkan. Tidak boleh dilakukan. Al-Quran menyampaikan wala yaghtab ba'dukum ba'dhan. Janganlah kalian bergibah satu dengan yang lain atas yang lain. Haram. Baik, 3 menit lagi. Nah, Imam Nawawi di dalam kitab Syarh Muslim menyampaikan ada 6 kebolehan kita bergibah. Ternyata ada boleh pengecualian. Apa di antaranya? Azab wa istighatsah wa istighatsatu 'anil munkar. Ketika bergibah tentang kezaliman dan ketika kita meminta tolong untuk menyelesaikan kemungkaran, itu boleh kita menggibahi orang-orang yang seperti itu. Sekarang misalnya kebijakan sampai menyesalkan rakyat, kita minta tolong kepada siapa? Kepada netizen. Ya, kenapa? Karena netizen itu kan menggalakkan lebih dahsyat dibandingkan dengan siapapun. Ya. Ungkapkan tuh bagaimana bahayanya ketika 12% itu diterapkan.
bagaimana kemiskinan akan merajalela. Itu bagian dari istighosa, ya, meminta tolong agar dihentikan kemungkaran itu. Laknat, melaknat itu tidak dianjurkan. Laknul mukmin kaqatlihi, kata Nabi. Melaknat seorang mukmin itu seperti membunuhnya. Tapi dibolehkan kita untuk melaknat kepada seseorang yang oleh Allah sendiri dilaknat. Orang yang menyerupai laki-laki perempuan, kira-kira menyerupai perempuan kira-kira dilaknat, maka kita boleh melaknat orang itu karena Allah melaknatnya. Pejabat yang menerima suap dari yang disuap, ya itu dilaknat oleh Allah dan Rasulnya, maka kita juga boleh melaknat orang-orang seperti itu. Bahkan melaknat yang dilarang itu ada pengecualiannya. Bergibah yang dilarang ada pengecualiannya. Dusta yang dilarang juga ada pengecualiannya kepada tiga: mendamaikan orang, kepada istri ataupun suami, dan untuk perang, boleh untuk berdusta. Jadi itu. Kalau kita mendalami ilmu, insya Allah kita tahu, ya, mana menempatkan ilmu yang tepat. Termasuk tadi, kita haram, tapi ada dusta yang dibolehkan. Dusta haram, tapi ada dusta yang dibolehkan. Melaknat haram, tapi ada yang dibolehkan. Semuanya dibolehkan. Ya. Maka itulah kita sama-sama ini untuk menyempurnakan amal-amal kita. Di samping kita terus bermuhasabah setiap hari terkait dengan amal kita, maka supaya shawab dari amal-amal kita, teruslah kita bertolak ini untuk menyempurnakan amal-amal kita. Mudah-mudahan amal yang kita lakukan adalah amal yang shawab dalam rahmat Allah, amal yang diniatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang dengan yang mudah-mudahan amal itu akan menghantarkan kita di yaumil akhir nanti menjadi timbangan yang memberatkan kita, ya, mizan yang akan memberatkan kebaikan buat kita, sehingga kita layak untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu saja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wa sallallahu ta'ala ala sayyidina Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana wa lakal hamdu Allahumma
Oh.